Nggak berencana ganti nama pun. Kepikiran kan? Iya. Kepikiran karena ada temen tuh yang kayak Yuda Keling. bukan Yuda Brajamusti, sekarang namanya Yuda Brajamusti. Oh iya. Dulunya tuh dia awalnya kan Yuda Solmi. Iya. Terus Benar. sempat pindah jadi Yuda Ilham. Iya. Terus pindah lagi jadi sekarang Yuda Yuda Brajamusti. Nah, Brajamusti. setiap perpindahan itu dia ada peningkatan tuh. Gue jadi mikir, kayaknya ganti nama kali ya buat meningkatkan karir. Tapi secara karir lu kan sebenarnya udah juara 1, Pon. Mau naik jadi apa lagi? Bohong proses yang dilakukan oleh Popon mengantarkan dia menjadi juara mengalahkan Oki Rengga di final ya. Oke, enggak di final. Yang mana kalau menurut gua lu underdog ya di final ya. Orang kayak banyak lebih suaranya mendukung Oki apa ke lu sih waktu itu? Kayak Oki. Kalau pas di final sih enggak. Rata. Sebelum perform final nih, sebelum perform final. Kalau sebelum perform final enggak sih, memang waktu itu kayak seasonnya jagoin gue banget gitu bang orang. Dari awal ya? Setelah keluarnya Arif Brata. Oh, Arif Brata di Arif Brata 4 ya. Ngeblank ya? Iya ngeblank. Iya, Oh habis sebelumnya itu tuh ya 50-50 lah mungkin sama Arif. Oki tuh nggak masuk hitungan waktu itu. Iya, Tapi emang penampilannya brilian bagus sih. banget. Oki tuh sejak dari Sucap di Suci tuh brilian. Iya. Kali ini kita ngono sama Muhammad Saleh. Pisang itu ya? Itu Pisang Saleh. Aduh, Joker Facebooker. Muhammad Saleh kan bener kan? Bener. Muhammad Saleh Jam Hariski. Jamaah Rizky. Lahir di Medan. Ya kan? Iya. Tanggal. Ini abis lihat Wikipedia. Iya. Seenggaknya gue riset dulu lah Iya. tentang lo. Oke. Mantap. Tapi di situ yang menarik adalah, ntar deh sebelum ke situ, Iya. nama lu, nama beken lu, nama sehari-hari jualan lu adalah Popon Kerok. Iya, Popon Kerok. Mungkin ini udah pernah lu jelasin di tempat lain ya, tapi gue belum tahu dan mungkin yang nonton ini juga belum tahu. Kenapa Popon Kerok? Kalau Poponnya dari panggilan emang di rumah dari kecil. Kenapa Popon? Karena lahirnya tuh pas weton Jawa tuh Pon, Kang Reno. Emang lu orang Jawa? Bapak Jawa. Oh, transmigrasi ke Medan. Bapak waktu itu pendidikan pendidikan polisi Medan. di Medan. Oh, Purnawirawan. Anumerta mah. Iya. Udah sih. Anumerta mah. Pahlawan dong. Enggak dong. Anumerta buat pahlawan, Pon. Enggak, Anumerta untuk yang meninggal saat masih masa tugas. Itu Oh, bisa masih masa dapat tugas Anumerta. bokap meninggal. Naik mas meninggal kenaikan pangkat Setingkat lebih dengan tinggi. Anumerta. Iya, Jadi setingkat lebih tinggi. terakhir namanya Brigadir Anumerta gitu. Oh, oke. Lu lahir di sana pada saat Bokap pendidikan di sana di Sampali. wetonnya lagi pon. Betulnya Pon. Berarti itu 4 tahun sekali ya? Ah, Iya kan pertama di Solo pon. bukan. Pres pekan olahraga nasional. Bukan yang barengan Kliwon gitu-gitu. Kliwon, Wage, Pahing. Iya, Pon. itu Pon. Untung namanya lahir di Pon ya, jadi Popon cute gitu. Kalau pas Pahing, hihing. Atau Kliwon, Won. Iya, untung keren. Oh itu jadi sering dipanggil kecilnya Pon. Dari kecil manggil Popon. Anak ke Pertama Dari? dari 3 bersaudara. dan yang 2 lain nggak ada yang lahirnya Pon juga. Nggak ada. Ada yang panggilan sesuai weton semua. Enggak. Oh, enggak. Cuma gue doang. Mungkin pada saat pada saat lu uji coba, kayak panggil Popon lucu gitu. Tapi mungkin di anak kedua sudah mulai tidak update kali ya. Kayak lebih baik kita tidak mengulangi resep yang sama ke anak kedua ketiga ya. Terus keroknya? Keroknya dari ngefans sama Benyamin. Oh iya. Yang Kerok. Iya. Awalnya dulu kalau nama kayak zaman pas Facebook atau Friendster tuh Popon Biang Kerok gitu. Nah, sini-sininya baru tinggal Popon Kerok doang gitu. Oh, pas di Facebook Popon biang kerok. Zaman Friendster gitu, Popon Biang Kerok gitu namanya. Jadi gokil. Tapi jadi doa ya, nama jadi doa ya. Karena Sekarang lu jadi biang kerok istri lu kan, lu gak ngapa-ngapain di rumah. Iya kan? Kerok tuh artinya apa masalah ya? iya,
yang bikin masalah lah, biar Pon, rusuh. nggak berencana ganti nama, Pon. Kepikiran kan? Iya. Kepikiran karena ada temen tuh yang kayak Yuda Keling. bukan Yuda Brajamusti, sekarang namanya Yuda Brajamusti. Oh, iya. Dulunya tuh dia awalnya kan Yuda Solmi. Iya, Terus benar. sempat pindah jadi Yuda Ilham. Iya. Terus pindah lagi jadi sekarang Yuda, Yuda Brajamusti. Nah, Brajamusti. setiap perpindahan itu dia ada peningkatan tuh. Gue jadi mikir, kayaknya ganti nama kali ya buat meningkatkan karir. Tapi secara karir lu kan sebenarnya udah juara 1, Pon. Mau naik jadi apa lagi? Ya mau naik sukses kayak yang juara yang lain. Iya sih, iya. Juaranya udah, suksesnya kan belum. Enggak lah, lu udah sukses. Lu terlalu mengkerdilkan diri lu lah, Pon. Hal yang lu capai, menurut gua itu nggak semua orang bisa capai. Nggak mungkin ada juara 1 lebih dari 1 di satu kompetisi. Iya benar. Iya kan? Iya. Berarti, dan semua orang berlomba-lomba jadi pengen juara 1. Iya. Lu sudah bisa mencapai itu, lu besar, Pon. Iya loh, lu pencapaian lu tuh gila sebenarnya. Lu aja yang merasa, gue nggak worth it, gue nggak bermakna gitu. Padahal lu gini. Karena kayak titel aja kan nggak cukup gitu Kang buat ngasih makan anak gini. Iya betul. Cuman Kan harus mungkin, ada duitnya gitu. iya, cuman mungkin ya lu mengamini omongan orang ya bahwa wah ini Popon juara gagal gitu. Itu Iya, mungkin iya, terpatri di sanubari lu Iya, sehingga iya, membuat iya lu kayak banget gitu. itu. Padahal kan sebenarnya omongan-omongannya belum tentu salah. Enggak, tapi apa menurut gue enggak, Pon, lu menurut gue udah sukses gitu. Lu udah berhasil gitu. Lu jangan mengkerdilkan diri lu. Iya. Enggak. Gua aja nggak sampai gitu. Maksudnya banyak orang yang nggak sampai ke titik juara 1 suci yang mana sangat edan itu. Iya dong. Iya. Gitu. Cuman perkara laku ya belum tentu. Betul. Betul. Tapi berencana ganti nama. Sempet. Iya, kepikiran. pengen. Ada alternatif apa yang sempet lu Belum pikir? sih, belum ada sampai nemu apanya gitu, tapi pengen gitu. Ini ganti Popon Popon Soleh. Soleh. Enggak, jangan. Kalau menurut gua karena Soleh itu belum tentu laku juga. Sedangkan yang lo butuhin kan laku ya. Harusnya Popon laku. Jadi nama adalah doa, Pon. Iya, aku laku juga nggak laku-laku amat. Iya. Ya namanya aku laku. Dibeli sama bank tuh sekarang. Iya, dibeli sama bank apa gitu jadi bank digital. Oh. Aku laku tuh. Makanya dia lagi rame nih di Play Store. Aplikasi banyak di-download buat orang buka bank tanpa harus ke rekening. Buka rekening tanpa harus ke bank. Oh. Update banget ya gue. Iya, keren. Butuh materi, butuh ini kan komik buat politik. Bisa lah. Bisa. Bisa. Gantiin posisi Mamat ya. Iya, Ntar bisa. bilang ke Apip deh. Iya, bisa. Di PSI ya? PSI. Nggak apa-apa lah, gue ikut partai ya. Ada budget kan? Itu bukan partai, itu plesetan doang. Oh, gue kira. Jadi namanya Podcast Santu Indonesia. Kalau disingkat podcast. emang jadi PSI. Terus logonya kita ngikut-ngikutin. Ngikutin logonya. PSI, Oh, iya. gokil. Itu udah ada kontrak sama siapa? Belum ada kontrak. Oh, belum ada kontrak. Tapi boleh lah, Pon, kalau emang itu gua kalau emang boleh bergabung, gua dengan senang hati. Boleh. Kalau emang dibutuhkan. Nah, tapi Popon Carrot orang yang menurut gue mungkin lu banyak yang nggak tahu ya bahwa Popon itu adalah orang yang membesarkan atau yang menjaga stand up Jaksel tetap ada. Oh. Dan awalnya lu termasuk founder ya? Enggak sebenarnya. Foundernya siapa sih? Foundernya Mas Asep Suhaji. Asep, ya, Asep. Masih di Blok M ya? Iya, pas di Iya. Blok M. Itu vakum, akhirnya Bang Asep ngubungin kita buat ayo hidupin lagi nih Jaksel. Baru kita ngidupin lagi di Jaksel yang baru. Tapi Asepnya cabut. Asep masih di Oh, Jaksel. masih. Hitungannya kita founder dia. Gue ingat waktu itu gue mulai stand up di Jaksel itu pas di Kemang. barengan KFC. Belakang KFC, ya. Belakang KFC. Terus gue sempat datang di situ. Terus setelah itu gue sempat datang juga yang di Tebet. Di Tebet. Di sebelah Green Indoor Milk. Vista. Iya. Seberang yang biliar itu ya. Ya, itu. Terus abis itu pindah ke daerah Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Iya, gue belum sempat mampir tuh. Terakhir, Terakhir di Pejaten kita. di Pejaten mana? Raya. Ada di samping SMK 57. Sebelum SMK 57 ada kafe.
Nah, yang mau gue omongin adalah bahwa Popon ini bukti nyata orang yang apa ya, yang berkomunitas, berevolusi di komunitas dan menjadi bisa sampai ke titik yang luar biasa gitu. Padahal apa kalau bisa dibilang sebenarnya Popon ini secara perjalanan stand up-nya so-so ya bisa dibilang ya. Iya, Kan? So-so gitu. Tapi lu Suci 5 sempat Ikut lolos kan? sampai Pre-show. Pre-show terus keluar pas pre-show ya. Keluar pas pre-show. Barengan Irfan Bandung ya? Bukan ya? Bukan, barengannya Kan Suci 5 itu Kamal Ocon ya? Bukan. Kamal Ocon Suci 6. 6 ya. Bandung siapa ya ikut Suci 5? Siapa ya Bandung? Pokoknya kalau kan waktu itu pre-show-nya dibagi dua. Nah, pre-show yang pertama tuh yang keluar gua, Yuda Brajamusti, yang komik Semarang Rizal Ganyos, Rizal sama Ganyos. komik Surabaya Flores Palsu. Waktu itu ada nama Flores Palsu Gandhi. Oke. Mas Gandhi itu 4 pertama yang di pre-show 1. Yang di pre-show 2-nya yang keluar Yoyo Cedal, Pau Pau, Firman Nuriman ini komik Jogja. Firman Nuriman ada yang badannya agak fitness gitu. Terus sama yang kembar. Duh, Wahyu siapa gitu komik kembar. Wahyu Dua. enggak slow. bukan ya. Ada dua siapa yang namanya lupa tuh. Nah, lu di Suci 5 keluar di pre-show. Iya. Yang lu alami pada saat itu sedih kah? Atau biasa aja? Oh sedih, waktu itu sedih banget karena waktu itu langsung ada peraturan yang udah masuk pre-show terus keluar nggak boleh ikut lagi. Oh iya. Sedangkan waktu itu belum ada Suca, jadi cuma itu doang tuh kompetisi. Bener. Nah tuh gue ngerasa atau kayak street ya palingnya. atau Tapi street nggak di TV. Iya street nggak di TV. Itu kayak ngerasa, ya mau ngapain lagi gitu. Baru cuma sampai pre-show, kompetisi ini doang gitu. Mau ngapain lagi stand up ya gitu, kayak wah nggak ada tujuan Terpukul. lagi. Karena kan satu-satunya jalan harapan buat terkenal ya kan paling masuk TV pasti kompetisi. Betul. Nah, minimal nongol lama lah di TV biar Iya. bisa orang terkenal. Ini nggak ada jalannya lagi tuh, stres tuh. Sampai akhirnya baru ada Suca. Wah, ada Suca lah ikut Suca tuh. lolos dulu ya? Ikut yang Suca 1. Suca 1 bener. Lu sampai berapa besar? Cuma 13 besar waktu itu dari 24. Lumayan. Berapa episode berarti bertahan? 4 episode. Lumayan lah. Tapi Suca tuh sangat banyak pesertanya, jadi yang keluar bahkan bertahan 6 minggu pun mungkin nggak kedenger. Gila sih. Suca tuh emang gila sih menurut gua kompetisinya. Nah terus Suca bertahan 4 besar lumayan lebih lama. 4 minggu. 4 minggu. Paling nggak ada kenaikan. Kenaikan dari itu. Setelah jedanya berapa lama tuh? Dari mana? Dari Suci 5. Setahun tuh. Iya setahun. Suci 5 awal tahun, Suca akhir tahun. Oh, oke. Terus ya fase-fasenya bisa mengobati lah ya. Iya, bisa mengobati dan syukurnya lu bertahan 4 episode. 4 episode. Setelah itu close mic lagi. Close mic lagi, kosong lagi udah. Kosong lagi. Ada lagi udah nggak bisa Suci juga, udah apa? Mau ngapain lagi nih? Terlalu ngangkat apa-apa sampai yang akhirnya di Suci 7 baru peraturan itu dihapuskan tuh. Di Suci 7 komik yang pre-show pernah pre-show boleh ikut gitu, tapi belum ikut waktu itu. Karena hujan apa kalau nggak salah waktu itu. Nggak hujan ikut orang audisi mau tuh. sukses nggak jadi menuju kesuksesan karena hujan. Karena hujan. Kalau nggak season sama Ridwan Remin kali percuma juga kan. Nggak juara. Wah beruntung banget tuh hujan waktu itu emang. Akhirnya nggak ikut, baru ikut yang di Suci 8. Suci 8 itu lu menggebu-gebu nggak menantikan Suci 8? Enggak juga sih. Enggak juga. Kesibukan Kesibukan lo apa waktu itu? Waktu itu di Komtung. Oh, di Komtung ya. Karena Iya, kan abis dari Suca, kebetulan dapat rezeki diajak gabung di manajemen Komtung. Oke. Itu bareng sama Bang Nanet bikin konten, diajarin stand up dan lain-lain. Baru pas di Suci 8 ikut nih, ikut mau ngapain lagi gitu. Udah boleh kan ikut Ya. Suci. Ikut. Ikut persiapan lebih matang. Iya. Waktu audisi nggak hujan. Enggak hujan. Ngapain?
Waktu audisi nggak hujan. Tapi kalau waktu audisi Sucilapan itu hujan, lu tetap datang nggak? Atau tetap nggak datang? Tetap datang. Oh, tetap datang. Karena ada mobil di Komtung. Ada mobil Danet. Nggak ada juga orang naik motor ke Oh, audisi udah Kompas ya? Kompas di studio Oren. Oh iya, benar-benar. Nah, terus lu ikut audisi lolos. Alhamdulillah lolos. Bersyukur. Tapi ya fase itu sudah lu alami di Suca, jadi begitu lu lolos pertama ya bayangan gua adalah lu ya bersyukur, tapi ya udah lu udah melewati fase yang lebih jauh dari lolos kan. Iya. Oke, ya udah, oke gua lolos gitu. Oke, lolos. Minggu pertama, show pertama, pre-show ada pre-show? Enggak. Oh, langsung udah show. nggak ada pre-show, langsung show. Show pertama pecah. Alhamdulillah pecah. Itu juga emang dari awal pas masuk, wah dapat nih golden ticket, terus ditelepon, oh udah lolos, oh udah targetnya emang juara gitu. Gokil. Langsung masang target juara. Emang udah mau nggak mau nih kesempatan terakhir gitu kesalnya kan. Udah nggak bisa ikut mana-mana lagi. Ini masih untung dikasih kesempatan kedua nih di Suci nih. Setelah gagal di Suci 5 kayaknya harus juara nih. Udah main maksimal. Mempersiapkan banget setiap minggunya. Setiap minggunya. Dan tidak berbohong, proses yang dilakukan oleh Popon mengantarkan dia menjadi juara, mengalahkan Oki Rengga di final ya? Oki Rengga di final. Yang mana kalau menurut gua lu underdog ya di final ya? Orang kayak banyak lebih suaranya mendukung Oki apa kalau sih waktu itu? Kayak Oki. Kalau pas di final sih enggak. Rata? Sebelum perform final nih, Kalau sebelum perform final enggak sih, memang waktu itu kayak seasonnya jagoin gue banget gitu bang orang dari awal ya. Setelah keluarnya Arif Brata. Oh, Arif Brata di Arif Brata 4 ya. Ngeblank ya? Iya ngeblank. Iya, sebelumnya tuh ya 50-50 lah mungkin sama Arif. Oki tuh nggak masuk hitungan waktu itu. Iya, tapi emang penampilannya brilian bagus sih. banget. Oki tuh sejak dari Suca di Suci tuh brilian. Iya itu. Oki DM. Bukan. Oki Asokawati. Karena Joker Facebooker. Facebookernya masih ada nggak sih? Dion bukan gua. Lu juga mengambil tugasnya Dion. Dionnya slow-slow aja yang Joker Facebooker. Lu ngapain tetap di sini? Harusnya kan yang bingung kita ya. Kenapa jadi dia yang bingung sih? Sampai Oki Rengga tadi. Oki Rengga. Itu kalau dia penampilan ya tiap minggu tuh materinya selalu nggak siap tapi paling pecah aja pas tampil. Kayak anak dulu zaman sekolah. Oh, ulangan bisa? Nggak bisa, tapi Iya, sebagian les. iya, tuh gitu tuh orang. Jadi dia kayaknya underdognya tuh sampai final. Dan tapi di final dengan penampilan lo membawa Arya Novrianus itu yang membuat apa menggelegar lah ya waktu itu ya. Maksudnya itu menjadi kayak menurut gua mungkin itu salah satu faktor yang membuat Popon juara adalah karena memberikan lebih dari sekedar stand up ya. Betul. Yang mana Oki waktu di final enggak kan? Waktu di final dia stand up. Dia ada konsepnya tapi mungkin kurang mateng. Kurang eksekusinya kurang matang. Sedangkan lo didukung oleh persiapan yang matang dengan teman-teman dari Komtung dan kemampuan lo sendiri mengulik materinya. Iya. Menurut gua ini menurut gue Popon ini adalah gue cenderung gue beberapa kali nontonin perform lu Pon, jujur aja gitu, karena gue sangat menikmati cara lu berstand up. Effortless gitu, lu tuh stand up itu tanpa perlu usaha berat, lu cuman cerita, lu cerita sesuatu yang memang ya dari premis aja udah menggelitik, kayak materi kerupuk lu yang di toprak itu, dan lu kayak seolah-olah gue nggak, menurut gue ini udah dikonsep oleh Popon, cuman dia dengan pintarnya seolah-olah membuat ya kalau itu dia ketawa menertawakan kejenakaan jokesnya sendiri, padahal itu menurut gue justru menguatkan gitu. Iya, emang. Iya kan? Kalau emang jokesnya lagi bagus mah ketawanya nggak ganggu, tapi emang kalau jokesnya lagi kurang mungkin terasa nggak. Harusnya mungkin pada saat lu kurang tempelinnya ketawa Metro TV. Iya. Pas dia tembak ke penonton Metro TV lagi ditayangin di Kompas. Tapi sumpah gue suka banget stand up Popon gitu karena effortless banget, lu menyampaikan stand up lu tanpa berpikir bahwa di sini setup, di sini punchline gitu Pon. Menurut gue itu keren. Itu keren gitu. Maksud gue nggak semua orang bisa gitu Pon. Di saat semua orang dengan pattern setup punchline, lu cuma cerita aja gitu tapi lucu gitu. Itu hal yang menurut gua mungkin nggak banyak orang bisa gitu. Nah,
pertanyaannya adalah lu dari Suci 5 belum seperti itu dong? Belum. Di Suca sudah seperti itu? Belum. Setahu gue belum. Nah, proses lu akhirnya menemukan karakter lu, delivery lu seperti itu di panggung itu melalui proses yang gimana? Ya di waktu itu di Komtung diajarin sama Bang Danet, diajarin gimana cara nulis materi, diajarin teknik-teknik yang diketahuin sama Bang Danet. Proses itulah selama dari tahun berapa ya, 2016 ya. Iya, beres Suca 1 beres Suca 1 2016, 17, 18 tuh 3 tahun proses nulis. Pada saat audisi lu udah dengan gaya seperti itu? Udah. Oh, oke. Itu udah emang dari sebelum audisi udah nemu lagi sering mainannya begitu. Dan lu sebelumnya juara di kompetisi MLI. Iya kan? Itu gila loh untuk orang yang tidak mengikuti skena stand up gitu. Lu akan kaget ketika Popon berhasil juara kompetisi itu, ya nggak sih? Iya. Maksudnya lu nggak berada di radar, apalagi underground ya. Iya. Itu kan kompetisi yang edan gitu waktu itu. Dan lu menjadi juara itu gila sih. Itu saingannya kan ngeri-ngeri itu, Bang. Ngeri itu. Ada Arif Brata, ada Kiki, Kiki, ada Erwin, terus Bintang masih ikut ya? Bintang BT? Enggak ya? Enggak. Itu Tapi asli itu kompetisi gila sih itu. Dan Popon tiba-tiba bisa keluar sebagai juara. Gue gak nonton, tapi waktu pas diumumkan nama lu juara, gue langsung anjir, gue tahu lu gitu. Iya. Siap. Pas lihat anjir gila Popon, dan gue yakin di balik lu juara itu memang lu udah sekeren itu gitu. Iya dong, karena lu juara di kompetisi yang tidak mudah. Iya. Gitu kan. Nah, maksud gue balik lagi tadi bahwa oke, lu berproses di Komtung gitu. Nah, menjadi sebenarnya kan itu bisa dibilang bukan lu, atau gimana ya bahasa ini ya, bukan lu yang lu sampaikan dengan stand up gaya lu itu, lu sehari-hari kayak gitu. Iya, emang prosesnya dari awal stand up mungkin masih belum nyaman di atas panggung, belum jadi diri sendiri gitu ya, kayak masih di bawah gimana gitu, Bang Reno, di atas panggung gimana, sampai akhirnya udah mulai nyaman. Nah, baru kayak emang di kehidupan sehari-hari gitu, kalau nongkrong ya cerita ya begitu gitu, emang sama gitu di atas panggung sama di bawah panggung. Iya, nggak perlu mikir jadi ya pas manggung lu nggak perlu mikir gimana nih delivery-nya, ya udah gitu. Tapi selain penampilan yang oke, yang maksudnya yang brilian gitu dari Popon dengan gaya yang terlihat sangat tidak berusaha keras, tapi di balik itu ada usaha yang sangat keras mencari materi. Iya, itu pusing juga nyari. Iya kan? Materi lu tuh gila, termasuk maksudnya materi lu tuh hal yang menurut gue sebenarnya kurang setuju dengan label bahwa ada komik. Ini komik ini komik begini, gue nggak begitu setuju dengan label itu, karena menjadi stigma, dan orang kalau menjadi seperti itu jadi di label seperti itu gitu, the next seperti itu ya nggak sih, jadi yang kedua. Tapi menurut gue kejelian lu menangkap premis yang jadi materi lu tuh gila. Nah, gue pengen tahu deh prosesnya gitu. Apakah lu bener-bener observasi, lu lihat, lu catet gitu, atau ya anjir nih tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak sengaja. Cynthia berarti menggemari lu karena menurut gue ya salah satunya karena lu sosok yang menyenangkan pasti ya. Iya. Setelah menikah, sosok yang menyenangkan yang tadi dilihat Cynthia itu sampai sekarang mulai menjengkelkan nggak?